Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang harga pokok proses atau produk hilang di awal. Sebelum video ini dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Putu Cahyamita Giri Utami dengan NIM A1B019275. Saya Rafika Agustin dengan NIM A1B019278. Saya Rahmawati dengan NIM A1B019280. dan saya Rahmat Suharja NIM A1B019279. Baik, kita langsung saja ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rahmat Suharja akan menjelaskan tentang apa pengertian dari metode harga pokok proses atau produk hilang di awal. Jadi sebelum kita mempelajari metode ini lebih lanjut, kita harus mengetahui apa pengertian dari metode harga pokok proses ini. Jadi metode harga pokok proses adalah suatu metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah produknya secara massal. Jadi perusahaan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan harga-harga pokok produksi secara massal, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode harga pokok proses. Jadi di sini ada 7 karakteristik dari metode ini. Langsung saja yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Jadi merupakan produk standar dari perusahaan tersebut. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi kita misalkan seperti produksi sepeda motor Beat, bulan ke bulan itu akan tetap sama. Begitupun juga dengan semisal kita contohin sebagai Indomie. Jadi produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama atau biasa disebut homogeni. Kemudian yang ketiga, biaya dikumpulkan setiap satuan waktu tertentu. Jadi biayanya itu dihitung di satuan waktu tertentu gitu. Terus yang keempat, tujuan produksi untuk mengisi persediaan. Jadi tujuan diproduksinya produk itu adalah untuk mengisi persediaan yang kosong. Kemudian yang kelima, kegiatan produksi kontinu. Jadi kegiatan produksinya itu dilakukan terus-menerus secara kontinu. Seperti yang saya contohin tadi yaitu Indomie atau produksi sepeda motor. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi kegiatan produksinya ini dimulai dengan memberikan perintah gitu, kita akan memproduksi produk ini dalam jangka waktu tertentu. Semisal kita contohin seperti produk yang limited edition. Misalkan ada produk Indomie yang hanya ada dalam bulan-bulan tertentu, misalkan hanya ada bulan spesial di bulan Januari. Jadi produksinya itu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu total biaya dan biaya per unit dihitung setiap akhir periode. Jadi ketika menggunakan metode ini, total biaya atau biaya per unit dari produksinya itu dihitung pada akhir periode, biasanya akhir tahun. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putu Cahyamita Giri. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rahmat Suharja. Saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses dan juga materi tentang manfaat dari harga pokok proses.
Perbedaan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses ini dibedakan menjadi 4 indikator. Di antaranya itu yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan ini, pengumpulan biaya produksinya itu menurut pesanan. Nah, sedangkan harga pokok proses, pengumpulan biaya produksinya itu per departemen produksi, per periode akuntansi. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu perhitungan harga pokok. Untuk harga pokok pesanan, perhitungan harga pokoknya itu dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Untuk harga pokok proses, perhitungan harga pokoknya itu dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan, penggolongan biaya produksi ini harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan juga biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya produksi langsung, dibebankan pada produk berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Untuk harga pokok proses, penggolongan biaya produksi ini seperti yang terjadi pada harga pokok pesanan itu, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung ini dalam harga pokok proses seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk seperti perusahaan semen, pupuk, bumbu masak, dan lain-lain. Karena harga pokok per satuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu unsur yang digolongkan dalam BOP. Untuk harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya beban bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Untuk harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya penolong, serta biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Materi selanjutnya yaitu manfaat harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produksi per unit adalah salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Selanjutnya yaitu memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Menghitung laba rugi periodik. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi tiap periode. Manfaat selanjutnya yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di
dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal laporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Demikian materi yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode harga pokok. Penggunaan metode harga pokok ini terdiri dari 3. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan, yang dimana produknya itu diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan, yang produknya itu diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi, persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produk yang dikeluarkan dalam departemen tersebut, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga produk persatuan. Pada departemen berikut ini, produk yang hilang di awal proses ini mengakibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, menaiknya harga produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produk persatuan yang ditambah dalam departemen produksi berikutnya. Selanjutnya saya Rafika Agustin akan menjelaskan contoh dari perhitungan harga pokok proses untuk produk yang hilang di awal proses. Contoh ini kami ambil dari PT Maharani. PT Maharani memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2010 yaitu sebagai berikut. Teman-teman dapat lihat datanya. Dan yang diminta dalam soal ini adalah dengan terjadinya produk yang hilang pada awal proses, maka hitunglah biaya produksi kedua departemen tersebut. Langkah-langkah yang akan untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita akan menghitung HPP di departemen A, dan yang kedua kita akan menghitung HPP di departemen B. Cara menghitung HPP di departemen A, yang pertama menghitung biaya produksi per kilogramnya. Di sini kita akan memasukkan unsur biaya. Unsur biaya terdiri dari bahan baku, BBP, BTK, dan BOP. Di sini kita akan memasukkan biaya bahan baku yaitu 22.500.000. Ini sudah terdapat dalam soal. Nanti biaya bahan baku dan seterusnya kita jumlahkan hasilnya 130.500.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung unit ekuivalen. Caranya yaitu 700 ini sudah terdapat dalam soal, yaitu tentang produk yang ditransfer ke departemen B itu 700. Nah, itu 700 ditambah dengan 100% dikali dengan 200. 100% ini sudah terdapat dalam soal, yaitu di BBB dan BBP 100%, biaya konversi 40% yaitu 200 untuk departemen A.
Nah, lalu 200 ini dikali dengan 100 ditambah dengan 700, hasilnya 900. 22 juta. Selanjutnya 22.500 ini dibagi dengan 900, hasilnya 25.000. Begitu pula selanjutnya. Jadi total dari biaya per unitnya yaitu 159.000. Untuk biaya per unitnya dapat disimpulkan bahwa total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya yang kedua kita akan menghitung biaya produksi Departemen A. Caranya yang pertama, HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B adalah 700 dikali dengan total biaya per unit yang tadi yaitu 159.000. Hasilnya yaitu 111.300.000. Selanjutnya HPP persediaan produk dalam proses. Ini kita masukkan 100% yang tadi saya jelaskan yang terdapat dalam soal untuk biaya bahan baku, dan untuk BTK dan BOP yaitu 40%. 100% dikali 200 lalu dikali dengan 25.000. 25.000 ini didapatkan dari biaya per unitnya sama dengan 5 juta. Setelah dihitung semuanya lalu ditotalkan hasilnya 19.200.000. Nanti 19.200.500 ini 19.200.000 ini ditambah dengan 111.300.000. Hasilnya 130.500.000. Itu jumlah biaya produksi untuk Departemen A. Selanjutnya kita menghitung laporan biaya produksi Departemen A pada bulan Januari. Ini laporan biayanya ya. Laporan biayanya itu terdapat data produksinya. Teman-teman dapat lihat terdiri dari apa saja, dan ini data produksinya ini sudah terdapat dalam soal, jadinya tinggal kita pindahkan saja. Lalu biaya yang dibebankan pada bulan Januari, biaya bahan baku dan seterusnya ini sudah terdapat dalam perhitungan yang pertama. Langkah yang pertama pas menghitung biaya per unitnya. Di sini juga sudah terdapat 25.000, lalu totalnya ini dari hasil langkah yang pertama, bisa teman-teman lihat. Dan yang perhitungan biaya yang 111.300.000 ini dari perhitungan langkah yang kedua, tinggal dimasukkan saja lalu ditotalkan semuanya. Hasil jumlah biaya produksi untuk Departemen A jadinya 130.500.000. Selanjutnya kita menghitung untuk perhitungan HPP di Departemen B. Sebenarnya sama saja untuk departemen seperti Departemen A, akan tetapi pembedanya di sini kita akan menghitung penyesuaian HP per kilogram dari Departemen A. Di sini caranya HP per kg departemen produk yang dihasilkan dari Departemen A tadi kan sudah kita hitung. Untuk pas perhitungan langkah kedua menghitung HPP di Departemen A, yaitu hasilnya 111.300.000 dibagi dengan 700, hasilnya 159.000. Lalu di sini ada yang hilang dalam proses di Departemen B yaitu sebanyak 200. Ini sudah terdapat dalam soal. Nah, yang 200 ini kita kurangi ya 700 yang tadi dengan 200 jadinya 500. Nah, yang 111.300.000 dibagi dengan 500 jadinya 222.600. Nah, yang 222.600 ini kita kurangi dengan 159.000 jadinya 63.600. Dan langkah untuk menghitung HPP per kilogram yang ditambahkan Departemen B sama saja seperti yang A. Selanjutnya kita menghitung produksi di Departemen B, dan yang keempat laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi ini juga sama untuk seperti yang di Departemen A, sama saja cara menghitungnya cara menghitungnya tinggal kita masukkan saja dari perhitungan yang sebelumnya. Yang terakhir kita akan menggabungkan laporan biaya produksi dari dua departemen tersebut, yaitu Departemen A dan Departemen B. Kita dampingkan kita sandingkan laporan biaya produksinya sehingga dapat dihasilkan seperti ini. Teman-teman dapat lihat hasilnya seperti ini. Kita dapat
Jadi kita dapat simpulkan bahwa jumlah biaya produk yang dibebankan untuk departemen A yaitu 130.500.000 dan jumlah biaya produksi yang dibebankan untuk departemen B yaitu 174.650.000. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.